Dan ketika dia menengok ke arah kanan, itu banyak orang yang sedang ditembaki oleh prajurit yang berpakaian layaknya kostum Belanda. Dan pas masuk itu adalah banyak banget tulang-tulang itu di dalam bangunan itu. Di saat turun itu juga banyak suara teriakan minta tolong dan pengen ditemuin jasadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Argopuro. Nah, Gunung Argopuro ini memiliki panjang trek 40 km atau bisa dikatakan gunung yang mempunyai trek terpanjang di Pulau Jawa, dan gunung ini memiliki atau menjadi ya favorit para pendaki gitu karena menyimpan pesona yang indah gitu kan, terus juga kekayaan flora fauna yang masih terjaga dan keadaannya itu masih asri gitu. Dan selain itu di Gunung Argopuro ini mempunyai misteri legenda Dewi Rengganis bersama 6 dayangnya itu. Dan di Cikasur, salah satu savana yang menyimpan cerita sejarah kelam, dan di tempat ini dinamakan Lembah Cikasur Ladang Pembantaian. Gue membawakan sebuah cerita dari Mbak Zaza ya. Mbak Zaza ini merupakan salah satu penulis novel yang untuk teman-teman semua jika ingin mengorder novelnya bisa langsung menghubungi Instagram Mbak Zaza di bawah ini. Dan Mbak Zaza juga mempunyai channel YouTube, yaitu channel YouTube-nya bisa kalian tonton juga, link ada di bawah video. Bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Nantikan setelah yang satu ini. Jadi pada saat itu Mbak Zaza melakukan pendakian Gunung Argopuro itu melalui jalur Baderan dan turun di Bermi. Dan dia berangkat bersama 6 rekannya dari Jepara menggunakan mobil pribadi ya. Jadi saat itu dari Jepara langsung menuju ke basecamp Baderan. Dan di basecamp Baderan ini juga seperti biasa layaknya pendaki ya, mengurus simaksi. Nah di Gunung Argopuro ini untuk simaksinya ya, per hari itu untuk hari biasa itu 20.000, dan untuk weekend yaitu Sabtu dan juga Minggu harganya itu 30.000. Nah, jadi pada pendakian kali ini Mbak Zaza itu mengambil hanya 4 hari 3 malam. Singkat cerita pagi nih. Nah, pagi ini Mbak Zaza mulai pergerakan dari Baderan menuju ke Mata Air 1. Nah, dari Baderan menuju Mata Air 1 ini pertama kali kita dapetin treknya itu bertuah makadam, dan kalau kita melakukan pergerakan siang hari itu panasnya minta ampun tuh, jadi kanan kirinya belum ada pohon. Nah, saat itu juga Mbak Zaza tidak menggunakan jasa ojek, jadi ya trek biasa aja itu nyantai. Sampai akhirnya sekitar 3 jam lah dari Baderan itu atau basecamp Baderan itu sampailah di Mata Air 1. Nah Mata Air 1 ini ada spot lah ya, spot datar, dan ada juga mata air tentunya, namanya juga Mata Air 1 kan, jadi ada mata air juga. Di sini rombongan Mbak Zaza bisa dikatakan istirahat sejenak lah, entah itu buka cemilan, entah itu
yang cowoknya ngerokok-ngerokok dan ngopi-ngopi. Setengah jam di pos 1 atau di mata air 1, Mbak Zaza baru memulai pergerakan menuju ke mata air 2. Nah, saat itu udah menunjukkan waktu siang tuh, sekitar jam setengah 1. Nah, dari mata air 1 menuju ke mata air 2, ini sudah memasuki hutan tuh. Nah, akan tetapi kalau cuacanya atau kondisinya hujan, itu sangatlah licin. Karena kenapa? Karena bekas jalan motor-motor ojek tuh. Yang mungkin teman-teman semua yang udah pernah kargo puro sering menemuin ojek tuh kan. Jadi jalannya itu ngelangkung ke bawah tuh. Jadi langkah kaki kita mengikuti jejak ojek itu. Jadi sangat capek dan apalagi kondisinya saat hujan ya. Nah, sekitar 2-3 jam bergerak, tibalah di mata air 2. Di sini juga ada mata air itu menjorok sebelah kanan dan itu posisinya nggak terlalu jauh tapi agak menjorok turun ke bawah. Di sini biasanya tempat bermalamnya para pendaki itu. Nah, akan tetapi pada saat itu rombongan Mbak Zaza ini bersama rekannya tidak mengambil atau tidak bermalam di mata air 2 itu. Dia langsung mulai pergerakan lagi menuju ke Cikasur. Nah, dari mata air 2 menuju Cikasur ini, treknya berupa masuk hutan, keluar hutan, sabana. Masuk hutan, keluar hutan, sabana. Sampai akhirnya kita menemukan sabana 1. Gitu kan. Dan jalan lagi menuju ke sabana besar atau sabana 2. Dan langsung kita melihat sisi sebelah kiri itu Sungai Kolbu tuh. Berarti kalau kita udah ngelihat Sungai Kolbu, itu 10 menit lagi kita sampai di tempat camp Cikasur. Di Cikasur ini rombongan Mbak Zaza mendirikan tenda ya, dan rombongannya Mbak Zaza ini tendanya adalah kapasitas 1 orang semua. Jadi dia mendirikan tenda itu sekitar 6 tenda, dan tendanya itu membentuk bulat kayak gitu, di atasnya dilavesin plesit. Nah, saat malam itu ada yang masak, ada yang ngopi gitu kan, ada yang ngerokok juga. Jadi saat malam itu cair-cair aja tuh di Cikasur. Dan tertidur pulas. Mereka semua tertidur pulas tanpa ada gangguan-gangguan gaib, tanpa ada gangguan-gangguan mistis, tanpa ada teror-teror dari penghuni Cikasur itu. Nah, jam menunjukkan sekitar jam 7 pagi. Berarti udah memasuki hari kedua. Nah, entah kenapa Mbak Zaza ini keluar tenda dan mengarah ke arah timur Cikasur. Dan di situ dia mendengar banyak banget suara. Pas dia sampai di titik suara itu, tiba-tiba tuh sunyi, kedap gitu. Jadi jarak dari tenda ke titik lokasi suara itu berkisar 50 meter atau sampai 80 meter. Dan itu mengarah ke arah Jember tuh. Saat itu juga Mbak Zaza bengong, ngeliat kanan kiri tuh nggak ada apa-apa. Dan itu keadaannya masih pagi. Yang dia lihat cuma apa? Cuma sabana-sabana yang sangat luas yang bekas landasan pesawat pada zaman Belanda. Singkat cerita, di jam 9 pagi itu rombongan Mbak Zaza packing dan mulai pergerakan menuju ke arah pos Cisentor. Jadi dari pos Cikasur ini atau dari camp Cikasur ini menuju Cisentor itu juga sama, naik dulu, masuk sabana atau masuk hutan, keluar hutan, sabana lagi. Masuk hutan, keluar hutan, sabana lagi. Terus menerus sampai melewati sekitar 4 hutan lah. Baru dia agak turun ke bawah dan sampai di pos Cisentor. Nah, sampai di pos Cisentor itu berkisar di jam 2, di jam 2-an lah. Karena perjalanan dari Cikasur menuju Cisentor ini treknya udah lumayan nanjak dan sangat menguras tenaga. Di pos Cisentor ini ada sebuah shelter ya, ada sebuah shelter dari kayu, seakan-akan itu kalau kita lihat dengan mata kita itu benar-benar lawas banget gitu. Dan di bawah pos Cisentor itu ada aliran air dan katanya itu adalah aliran air belerang. Jadi jangan sampai kita meminum air dari pos Cisentor, katanya seperti itu. Tapi pas saat gua di Argopuro ya, yang udah sempet diangkat di channelnya Prasojo, gue minum-minum aja gitu, nggak terjadi apa-apa. Nah, kita sambung lagi ke ceritanya. Di pos Cisentor ini mereka gunakan untuk beristirahat ya, seperti biasa. Ada yang ngopi juga, ada yang buka cemilan, dan setengah jam berlalu di pos Cisentor, akhirnya dia mengarah ke arah Rawa Embik. Sama dari pos Cisentor menuju ke pos Rawa Embik juga kondisinya sama,
masih kita melewati sebuah sabana, masuk hutan, sabana lagi, dan sampailah di pos Rawa Embik ini sekitar mau maghrib, setengah 6 tuh. Nah, padahal kan target dia bermalam itu adalah di pos Sabana Lonceng. Saat itu juga ada beberapa rombongan pendaki, yaitu pendaki dari Jogja. Jadi di pos Rawa Embik ini ada sebuah aliran air di bawah pos Rawa Embik itu. Dan menurut pihak-pihak Badaran Bawah atau pihak Basecamp, jangan bermalam di pos Rawa Embik. Karena kenapa? Karena itu sangat dekat banget dengan aliran sungai. Kenapa sih gitu? Karena aliran sungai ini merupakan sentral dari binatang-binatang ini untuk minum. Apalagi di Argopuro itu kan masih asri banget lah akan hewan-hewannya, akan flora fauna, dan juga akan ekosistemnya tuh. Oke, saat itu juga tenda sudah berdiri dan seperti biasa masak sampai akhirnya jam menunjukkan di jam 10 malam. Nah, saat itu Mbak Jaja langsung kembali ke dalam tenda dan untuk beristirahat. Karena kenapa dia nggak mau begadang? Karena perjalanan dia masih memakan waktu 2 hari lagi nih untuk sampai di basecamp Bermi atau basecampnya Pak Arifin. Nah, saat itu juga entah kenapa Mbak Jaja ini mimpi. Jadi mimpinya itu dia berada di atas tebing dan dia melihat ke bawah itu adalah sabana. Dan posisi saat di mimpinya itu tengah malam juga dan saat bulan purnama. Jadi apa yang dilihat di sabana itu atau apa yang dilihat dari atas tebing itu kelihatan semua. Dia melihat ke arah bawah, banyak prajurit-prajurit yang berpakaian pada zaman dulu. Dan dia melihat seperti ada orang diseret atau jenazah dimasukkan ke dalam kuburan itu atau lubang itu. Saat itu Mbak Jaja bengong, tidak ada ekspresi apa-apa. Dan dia ingat banget bahwa ketika melihat sabana itu ada satu pohon besar di sisi sebelah kiri sudut pandangnya dia tuh. Sekitar 10 menit dia menatap aktivitas daripada prajurit atau aktivitas daripada menggali tanah, dan ada aktivitas yang menyeret seperti layaknya jenazah. Sekitar 10 menit Mbak Zaza melihat aktivitas di sabana itu. Dia turun tuh dari tebing. Dan jarak dari Mbak Zaza ke prajurit atau aktivitas entah itu apapun sekitar 20 meter. Jadi dia melihat, akan tetapi suaranya itu sunyi. Dan ketika dia menengok ke arah kanan, itu banyak orang yang sedang ditembaki oleh prajurit yang berpakaian layaknya kostum Belanda. Bisa dikatakan itu adalah pembantaian. Ketika udah ditembak, jadi ada prajurit lagi yang membawa jenazah itu dan dibuang ke galian yang panjang itu tuh, dibuang. Dia cuma dengar apa? Dia cuma dengar suara tembakan, dia nggak dengar suara teriak-teriakan, dia nggak dengar suara omongan dari prajurit itu. Saat itu juga Mbak Jaja langsung lari. Entah kenapa larinya itu nggak karuan, dan dia terfokus di salah satu bangunan. Dia memasuki ke arah bangunan itu. Sekitar 2 meter sebelum memasuki bangunan, Mbak Zaza ini sudah mencium aroma-aroma anyir, aroma-aroma darah. Dan pas masuk itu adalah banyak banget tulang-tulang itu di dalam bangunan itu. Saat itu juga Mbak Zaza kaget, entah kenapa dia terbangun dari mimpinya, dan ternyata di jam 2 pagi. Saat itu Mbak Zaza nggak bisa tidur lagi, entah kenapa masih kepikiran akan mimpinya yang bisa dikatakan seperti kejadian saat masa kelam. Pagi, singkat cerita, pagi sudah tiba nih. Matahari sudah mulai memasuki ke area Rawa Embik. Itu kan bisa dikatakan sangat lama ya, karena Rawa Embik ini diapit oleh 2 bukit. Jadi jam 8 pagi atau jam 9 pagi itu baru dapat tuh sinar matahari. Selesai masak, selesai packing, Mbak Zaza ini bergerak ke arah Sabana Lonceng. Dan kebetulan ketika pergerakan menuju ke Sabana Lonceng, Mbak Zaza ini dia duluan nih ke arah Sabana Lonceng. Dan 5 rekannya ini masih ngerokok-rokok dan bilang ya sebat dulu lah gitu. Akan tetapi Mbak Zaza jalan duluan dan tibalah di Sabana Lonceng. Di Sabana Lonceng juga sudah ada pendaki asal Jogja gitu yang ketemu di pos Rawa Embik. Nah, singkat cerita, sampailah 5 rekan Mbak Zaza ini di Sabana Lonceng, dan dia
melakukan summit attack dulu menuju ke puncak Rengganis sekitar 5 menit, dia turun lagi ke bawah ke Sabana Lonceng. Dari Sabana Lonceng menuju ke puncak Argopuri itu memakan waktu sekitar 30 menit lah. Paling lama itu 1 jam lah. Karena kenapa? Karena itu sangat dekat banget gitu, sangat dekat banget. Sampailah dia di puncak Argopuri itu sekitar jam 1 siang. Seperti biasa ya, foto-foto karena kan momen banget gitu. Gunung yang memiliki trek terpanjang di Pulau Jawa. Sekitar 1 jam dia di puncak Argopuro, baru dia turun ke arah puncak Hyang tuh. Jadi cuma 10 menit aja tuh sampai di puncak Hyang. Nah, di puncak Hyang nggak begitu lama, sekitar 5 menit dan dia langsung bergerak turun. Nah, bergerak turunnya kemana? Berarti dia harus melewati Cemoro Limo. Dan ketika sampai di Cemoro Limo, itu sekitar jam 4 sore. Nah, yang dia dengar dari pihak Basecamp Baderan adalah jangan sampai melewati atau jangan sampai ketemu malam di hutan lumut. Itu diwanti-wanti oleh rekan-rekannya tuh. Ketika dari Cemoro Limo ke hutan lumut itu, atau ketika memasuki hutan lumut itu, ternyata udah jam setengah 6 sore. Berarti dia melakukan perjalanan atau pergerakan dari memasuki hutan lumut itu sampai akhirnya keluar hutan lumut itu bertemu malam. Dia terbagi menjadi 2 rombongan. Mbak Zaza bersama rekannya itu di depan berdua dan 4 rekannya di belakang. Dan ketika melewati hutan lumut itu seperti Mbak Zaza sama temannya ini salip-salipan tuh, main salip-salipan tuh. Entah kenapa. Karena hawa di hutan lumut itu ketika malam yang pertama adalah hutan itu lebat. Gitu kan, dan jarak pohon antar pohon lain itu dekat-dekatan dan diameter dari pohon tersebut besar dan dilapisi oleh lumut. Jadi keadaannya itu mencekam, seperti serem tapi lo tuh nggak ngelihat apa-apa gitu. Jadi seremnya nggak ngelihat akan sosoknya, suasananya serem. Nah, saat itu Mbak Zaza saling salip-salipan sama temennya itu, yang 2 yang depan, sampai akhirnya dia keluar hutan lumut itu sekitar jam 10 malam dan sampailah di Danau Taman Hidup. Nah, berarti di Danau Taman Hidup itu dia di malam ketiga ya. Berselang 30 menit, 4 rekannya ini baru sampai tuh. Salah satunya adalah Mas Wahyu di situ. Mbak Zaza ini curhat nih atau cerita dengan Mas Wahyu. Ceritanya apa sih? Yaitu yang ia ceritakan atau Mbak Zaza ceritakan adalah ketika mimpi di Rawa Embik. Dia menceritakan tuh Mbak Zaza bahwa gue pas saat mimpi itu di atas tebing, di bawahnya itu adalah sabana dan banyak banget prajurit dengan pakaian layaknya pakaian prajurit zaman dulu yaitu Belanda, dan gue ngelihat katanya banyak banget warga-warga yang ditembakin dan diseret masukin ke galian yang panjang itu. Mas Wahyu ini menanggapi bahwa itu seperti kejadian sebenarnya ketika masa kelam. Jadi, mimpi dari Mbak Zaza dengan histori atau sejarah itu sinkron. Ketika dia asik cerita dan ternyata temannya mematahkan ceritanya itu atau obrolannya itu, yuk makan dulu, dia bilang. Akhirnya makan-makan dulu dan saat itu langsung tertidur pulas. Di sini atau di saat malam di Danau Taman Hidup, tidak ada kejadian apapun itu. Entah itu kabut dari menyelimuti Danau Taman Hidup yang sering pendaki-pendaki temukan, itu enggak. Singkat cerita, pagilah tiba nih, sekitar di jam 8 pagi tuh. Seperti biasa ada yang masak gitu kan, dan ada yang ngopi, dan tidak lupa juga ada yang berfoto-foto. Sampai akhirnya di jam 10 pagi itu rombongan Mbak Zaza packing dan mulai pergerakan turun menuju ke Basecamp Bermi. Nah, ketika turun ini, jadi dia turun tuh nggak cuma rombongan dia doang nih, tapi rombongan asal Jogja juga sama. Tapi dia tidak berbarengan, jadi agak ada jarak tuh. Rombongan Mbak Zaza dulu, dan selang setengah jam baru rombongan dari Jogja itu juga turun. Entah kenapa, ketika memasuki ke hutan damar, saat itu juga nggak tahu kenapa, Mbak Zaza ini nangis benar-benar kejer. Dan ditanya sama rombongan Jogja, kenapa Mbak? Saat itu juga Mbak Zaza nggak tahu, gue tuh kenapa? Dia nggak tahu, gue tuh kenapa? Tiba-tiba air mata ini keluar, dia bilang. Dan di titik klimaksnya itu, Mbak Zaza nangis kejer di bawah pohon damar di sisi sebelah kiri jalur.
Dia nangis, itu bener nangis kejar. Karena kenapa? Karena dia mendengar suara warga lokal yang minta tolong dan minta ditemuin, dan mayoritasnya itu adalah suara cowok. Entah kenapa saat itu juga hati Mbak Zaza tuh seperti benar-benar sakit gitu, bener-bener nyesek. Seperti suara itu tolong, dan itu sangat banyak. Yang tadi gue jelaskan bahwa suara itu mayoritas adalah suara cowok. Saat itu juga Mbak Zaza ini mengingat mimpinya saat di Rawaimbik itu. Dia pas perjalanan turun itu tidak fokus, tidak konsen gitu. Tidak konsen sama sekali. Jadi dia benar-benar teringat akan kejadian di mimpinya, dan di saat turun itu juga banyak suara teriakan minta tolong dan pengen ditemuin jasadnya. Dan teman-teman semua, ketika gue meminta penjelasan dari Mbak Zaza ini, Mbak Zaza juga nangis benar-benar seakan-akan dia mengingat kejadian saat pendakian Argopuro itu. Singkat cerita, rombongan Mbak Zaza ini sampailah di base camp Bermi, yaitu di base campnya Pak Arifin. Mbak Zaza langsung memanggil rekannya yaitu Mas Wahyu, dan diajak ngobrol lagi, dan Mbak Zaza ini meminta nomor base camp dari Paderan itu. Langsunglah dikasih oleh Mas Wahyu, karena pas saat itu Mas Wahyu nyimpen base camp atau pihak base camp dari Paderan. Apa yang Mbak Zaza lakukan? Mbak Zaza langsung SMS ke Pak Abdul namanya. SMS-nya seperti ini. Pak Abdul, saya di Rawaimbik mimpinya tuh seperti ini. Dia bilang kayak gitu. Dan Pak Abdul ini membalas apa? Mbak, baru kali ini pendaki yang lapor ke saya bahwa mimpinya itu seperti itu. Gitu. Dan Pak Abdul sendiri mengatakan bahwa mimpinya yang dialami oleh Mbak Zaza itu adalah keadaan atau kejadian yang sebenarnya ketika masa kelam tuh. Sampai akhirnya Mbak Zaza ini mengeluarkan pendapat atau memberikan saran gitu. Kenapa sih gitu di Cikasur itu tidak dibikinkan in memorial? Supaya kenapa? Supaya ketika ada pendaki yang datang ke arah Cikasur, atau ketika ada warga lokal yang datang atau berkunjung ke Cikasur dan melihat in memorial itu, dia bisa mendoakan para korban-korban pembantaian pada zaman dulu. Itu yang dimaksud dengan Mbak Zaza. Dan respon dari Pak Abdul itu yang base camp Paderan itu gimana? Sangat setuju dengan masukan dari Mbak Zaza. Dan Pak Abdul bilang, Mbak, kalau ada waktu kosong, kesini lagi kita bikin in memorial di Cikasur. Singkat cerita, sudahlah beberes-beres dan langsung menuju ke Jepara, ke rumah masing-masing. Nah, sampai di rumah itu, Mbak Zaza masih kepikiran dan masih berkomunikasi dengan Pak Abdul itu. Sampai saat ini, sampai gue bawakan cerita ini, atau sampai dari tahun 2018 sampai tahun di 2021 ini, Mbak Zaza seperti ada hutang yang belum dibayar nih. Apa sih yang tadi? Bikin in memorial di Cikasur seperti, ya dulu itu historinya seperti ini loh. Jadi Mbak Zaza berasumsi atau menginginkan atau mengharapkan ketika ada pendaki gitu yang melihat in memorial itu, ketika ada warga lokal yang melihat in memorial itu, bisa memanjatkan doa kepada arwah-arwah atau korban-korban pembantaian pada masa kelam itu. Itu teman-teman semua cerita dari Mbak Zaza ketika melakukan pendakian ke Gunung Argopuro. Sebenarnya kejadian Mbak Zaza ini tidak ditampakkan dengan sosok setan lah, sosok jin lah, enggak. Tapi dia seperti flashback ke zaman dulu. Nah, inilah pentingnya teman-teman semua. Teman-teman semua ini kalau naik gunung, jangan asal naik gunung gitu. Riset dulu, sejarahnya itu seperti apa, gitu kan. Jadi, seperti ketika kita mendayung, dua pulau itu terlampaui gitu. Naik gunungnya dapat, sejarahnya dapat, setiap gunung itu mempunyai roh dan jiwanya masing-masing. Mempunyai sejarahnya masing-masing, dan kita harus menghargai atau mentaati peraturan-peraturan di gunung itu sendiri. Sekian aja dulu teman-teman semua, dan jangan lupa selesai nonton video ini kalian juga mampir ke YouTube channelnya Mbak Zaza, nih ada di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua yang pengen order dari novel yang Mbak Zaza yang baru saja terbit di bulan Maret itu, bisa kalian
pesan melalui Instagram Mbak Jaja di bawah ini. Dan jika teman-teman semua ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas, silakan komentar di bawah video ini. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat sahur.